Terkadang ada pembalap yang emang perlu merasakan pahitnya dulu tuh dunia F1 agar dia mampu membangun dirinya lebih baik lagi dan terus berkembang. Seperti yang orang-orang bilang, kegagalan dan kesusahan dalam hidup akan membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah yang terjadi ke Alexander Albon, yang awal datang ke F1 secara mengejutkan karena dia nggak expect bakal debut di F1 pada tahun 2019, dan akhirnya dia debut juga di F1 di tahun itu, naik ke tim utama Red Bull di tahun yang sama, namun terkick di musim berikutnya karena underperform. Lalu balik lagi setelah gap year setahun dan menunjukkan kualitasnya. Karena itu juga, gue hari ini akan ngebahas apakah Albon sudah siap kembali ke papan atas melihat performanya setelah comeback ke F1. Kita semua tahu apa yang terjadi ketika dia diberikan tim papan atas. Paruh musim kedua 2019 dan full musim 2020 di mana dia balapan bersama Red Bull dan dapat dibilang awal itu terlihat menjanjikan. Namun sering berjalannya waktu, memang terlihat menjanjikan sih, menjanjikan untuk di-kick tapi. Itu yang terjadi karena di musim 2020 dia tuh benar-benar underperform. Sering banget crash dan membuang duit tim apalagi di masa-masa pandemi ya kan. Lalu jika dibandingkan dengan rekan tim ya Max Verstappen, ya dia nggak hanya gagal mengimbanginya, tapi benar-benar kewalahan dan bahkan dikalahkan dari pembalap-pembalap dengan mobil yang lebih lelet darinya. Musim itu Red Bull sudah jelas merupakan mobil tercepat kedua, tapi Albon malah finish posisi ke-7 dan menghabiskan musim berdua dengan tim-tim papan tengah lainnya, yang dimana dia harusnya tuh finish minimal tuh posisi ke-4. Performa di 2020 tentu membuat mentalnya drop dan terus tertekan ya kan. Sekaligus membuktikan bahwa dia tuh emang ya belum siap untuk bersaing di papan atas. Sekaligus membuktikan juga kalau kursi kedua Red Bull itu emang gak siap untuk balapan juga kayaknya. Dia kemudian gap year di 2021 menjadi reserve driver Red Bull dan balapan di DTM, di mana ya dia tampil oke lah dan meraih beberapa kemenangan dan podium. Namun ini dilakukan agar seandainya nih ya dia kembali ke F1 nanti, dia tuh nggak terlalu karatan amat gitu ya, dan masih bisa menjaga feeling balapannya kalau misalnya ntar balik ke F1. Akhirnya dia comeback ke F1 untuk 2022 bersama Williams, berkat bantuan bestinya juga George Russell yang merekomendasikan dia untuk menggantikannya. Jarang-jarang kita lihat hal-hal kayak gini ya kan, jadi salut lah untuk ke George Russell. Nah ini adalah kesempatan kedua Albon. Dia udah balik ke F1 dan mampu menunjukkan ke semua orang bahwa itu sebenarnya layak di F1 dan mampu tampil kompetitif. Di tim papan tengah kayak Williams, tekanannya tentu nggak akan sebesar di Red Bull juga gitu kan ya. Jadi dia nggak akan terlalu terbebani. Tapi dengan GoTV sebagai rekan timnya, tentu bebannya akan sedikit meningkat. Karena Albon harus nge-carry tim. Anyway, Williams sudah benar gagal memanfaatkan regulasi baru ini untuk kembali bersaing di papan tengah. Dan ya, terjun lagi ke papan bawah. Typical Williams ya kan? Tapi di beberapa sirkuit di musim itu, mobil Williams tuh sebenarnya oke-oke aja sih, bukan papan bawah banget gitu kan. Albon mampu mencetak poin pertamanya di Australia, di mana dia tuh baru pit di lap terakhir. GG bener kan ya, tire manajemennya. Dan sepanjang musim pun dia membuktikan kualitasnya, meskipun dengan mobil ya papan bawah. Kita melihat Albon yang sedikit lebih dewasa dan lebih baik tentunya. Sedikit lah dia crashnya di musim itu. Sepanjang musim, dia juga benar-benar dominan dari segi head-to-head dengan rekan timnya. Untuk bisa mengalahkan GoTV itu merupakan prestasi besar tentunya. GoTV kalau ditaruh di RB19 bisa merepotkan Max. Merepotkan karena harus buat Max ke carry tim tapi. Akhirnya Albon mendapatkan perpanjangan kontrak dan akan stay dengan Williams di 2023 dan beyond juga mungkin ya. Dengan harapan mobil mereka akan jauh lebih baik dari 2022. Lalu dia juga akan memiliki rekan tim baru, sang pembalap miles per hour, yaitu Logan Sargent, yang merupakan seorang rookie. Albon tentu akan memimpin tim Williams untuk musim 2023 ini. Dan untungnya, mobil Williams di 2023 memang terlihat lebih cepat dari 2022. Amazingnya, di musim ini emang agak sulit untuk menentukan mana sih yang mobilnya itu paling lelet. Karena di setiap sirkuit, performa papan tengah tuh emang suka berbeda. Mungkin Williams lebih lelet, tim itu lebih lelet, dan ya lain-lain. Tapi secara average, ya antara Williams atau AlphaTauri yang merupakan tim papan bawah gitu kan ya, mobil terlelet gitu musim ini.
Albona mampu tampil solid di Bahrain dan mencetak poin dengan finish di posisi ke-10. Awal yang baik dan bisa terus membaik ya kan. Di Australia dia sedang berada di top 10 dan mampu mencetak hasil yang bagus untuknya dan Williams. Tapi malah petaka terjadi ketika dia crash dan DNF. Hilang dah tuh poin, tapi nggak apa-apa lah. Sekali-sekali crash tuh is okay lah. Asal jangan keseringan dan jadi habitat aja kayak rekan timnya. Sebenarnya mobil Williams cukup gacor di qualifying musim ini, tapi saat race sedikit kewalahan emang. Mirip sebenarnya sama zaman mereka dulu sama Rusli. Jadi inilah yang harus diperbaiki Williams, dan dengan upgrade-upgrade besar yang mereka bawa nantinya, gua harap itu dapat membantu dan upgrade itu juga datang di Canadian Grand Prix. Strategi dan gamble yang bagus di qualifying membuat Albon tembus ke Q3 dan start di posisi ke-9 dengan berbagai macam penalti ya ke pembalap lain. Sepanjang balapan, Albon mampu tampil solid dan mengimbangi pembalap-pembalap di sekitarnya. Namun yang bikin gua kagum dan impresifnya ialah dia mampu menjaga bannya dengan baik sekaligus mempertahankan posisinya dari pembalap di belakangnya yang secara kecepatan dan ban itu lebih cepat gitu. Kemampuan itu mampu membuat dia hanya satu kali pit, mengambil keuntungan posisi ya kan, dan meraih posisi ke-7. Poin besar untuk Williams, dan sepertinya upgrade mereka dapat dikatakan berhasil untuk saat ini. Bukan pertama kalinya ya kan kita melihat Albon mampu menahan pembalap di belakangnya sekaligus menjaga bannya. Dia melakukan itu di Australia musim lalu, dan inilah yang terjadi ketika lu memanfaatkan keuntungan mobil lu. Williams memang memiliki straight line speed yang kenceng gitu ya, jadi menggunakan keuntungan itu untuk tetap di depan dan untuk memastikan ban lu itu tetap awet kayak artis-artis Asia walaupun di situasi tertekan. Ya itu juga impresif kalau kata gue. Karena performa inilah mulai terdapat perbincangan. Apakah dia sudah siap kembali bersaing di papan atas? Kayak Red Bull misalnya, seandainya Checo mulai menurun dan Red Bull membutuhkan pembalap baru. Dimana itu akan cukup ironis ya kalau benar terjadi. Karena itu akan menjadi kebalikan dari situasi mereka di 2020. Dimana Albon balapan dengan Red Bull dan Checo balapan di tim papan tengah yang solid. Itu bisa aja terjadi loh ya setelah 2024 nanti. Ketika kontrak Checo habis dan gak diperpanjang seandainya kan. Atau dia bisa aja pindah ke tim lain. Seperti Mercedes, seandainya Lewis pensiun dan mungkin partner dengan bestinya George Russell nanti ya kan. Menarik nih ya tapi ya. Atau Ferrari kalau mau bikin rambutnya putih tanpa harus dicat. Atau ke Aston Martin bisa juga kalau Nando pensiun nanti. Atau ya amannya sih stay bersama Williams dan berharap di 2026 nanti mereka bisa kembali bersaing di papan atas. Ya dimana itu di saat yang sama bakal sedikit rumit. Karena pertama, itu belum tentu akan terjadi. Apalagi kalau melihat situasi tim Williams sekarang ya kan. Dan kedua, umur di tahun itu ialah 30 tahun. Nggak tahu dah kecepatan dan motivasinya itu masih ada atau enggak. Dan dia mau nggak nunggu selama itu? Itu juga menjadi pertanyaan. Albon sendiri tahun ini udah berusia 27 tahun. Dan ya di usia itu harusnya dia udah matang kalau mau bersaing untuk pole, kemenangan, dan podium. Tapi mengingat mobilnya ya bakal sedikit sulit meraih hal itu. Menurut gua kalau dia bisa bersaing di papan atas nih ya, dia ya setidaknya mampu tampil di level yang sama kayak Checo dan Cartono sekarang atau mungkin sedikit di bawah lah. Cuman itu menurut gua aja, dan gua bisa aja salah. Namun melihatnya sekarang ya udah cukup matang dan dewasa, gua rasa dia tuh siap-siap aja gitu. Yes, masih ada beberapa crash, tapi sekali dua kali nggak apa-apa lah. Dan gue masih bisa lihat dia terus berkembang dan lebih matang lagi. Dan ini jujur aja guys, Albon adalah salah satu pembalap yang gue harap tuh bakal sukses di F1. Karena ngeliat kesusahan dia secara finansial ya, dulu pas masih muda, nyaris gak masuk ke F1, tapi dramatisnya dia masuk ke F1, sempat tertampar pahitnya dunia F1, tapi masih bisa comeback dan menunjukkan kualitasnya. Ya, gue harap dia mampu mencapai kesuksesan di masa depan. Karena kerja keras tentu akan membawa hasil, dan dia tuh gue liat bener-bener kerja keras banget coy. Gue harap dia bisa kembali bersaing di papan atas nantinya, mau itu bersama Williams atau tim lain. Ya gue harap bisa aja lah di masa depan nanti. Albon menurut gue adalah salah satu pembalap underrated juga sekarang bersama ST Besti. Ya itu juga karena mereka balapan di papan tengah juga sih. Kalau balapan di papan atas tapi underrated mah, wah ya bisa aja sih, cuman gak aneh sih, agak aneh kata gue. Sama anehnya kayak inkonsistensi Lance Stroll. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah Albon sudah siap kembali bersaing di papan atas? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.